Perkenalkan, nama saya Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lorong 3 Museum History of Java. Di Lorong 3 ini kita akan mengenal penyebaran Islam di Tanah Jawa oleh Wali Songo, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Mataram Islam. Setelah datangnya Islam ke Tanah Jawa, perkembangannya secara pesat itu pada era Wali Songo. Siapa Wali Songo itu? Wali Songo itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Siapa saja Wali Songo itu? Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau itu adalah sesepuh para wali atau guru para wali. Lalu ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kenapa di masa Wali Songo itu Islam sangat berkembang pesat? Karena dalam pendekatannya Wali Songo itu melalui perantara kebudayaan dan juga pendidikan. Contoh dari peninggalan itu adalah ini daun lontar, yaitu sebuah manuskrip yang berisikan atau bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Lalu di atas ini adalah piring porselen yang sudah bercorak Eropa, tapi piring tersebut masih dalam nuansa Islam, yaitu dengan bertuliskan bermotif kaligrafi. Lalu selanjutnya di sini adalah bejana yang biasa digunakan untuk menaruh telur. Ini masih juga bermotifkan kaligrafi. Lalu kemudian di sini ada alat untuk memakan sirih atau minang, itu terbuat dari kuningan, dan di sini ada pembuka pinangnya. Di bawah ini juga terdapat bejana yang digunakan untuk menaruh beras. Selanjutnya di sini ada lampu meja yang bercorak Eropa, tapi ini bermotifkan kaligrafi yang berisi doa-doa keselamatan dalam agama Islam. Lalu di sini ada Al-Quran yang terbuat dari daun atau terbuat dari padi yang dihancurkan itu, atau bisa disebut juga dengan daun merah. Lalu di sebelah sini kita akan melihat peninggalan dari Wali Songo yang sudah berbentuk masjid, itu yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang pertama adalah Masjid Ampel, lalu Masjid Agung Demak. Ini adalah masjid yang tertua di Nusantara. Masjid Agung Demak ini biasanya digunakan untuk berkumpulnya para wali, untuk rapat atau sidang. Lalu ada Masjid Menara Kudus, lalu ada Masjid Sang Cipta Rasa. Lalu kemudian di etalase selanjutnya di sini kita bisa melihat ada setrika arang yang dipakai pada abad ke-17 yang bermotifkan kaligrafi. Lalu di bawah ini adalah kitab fikih yang dipakai untuk belajar di pesantren-pesantren pada zaman dahulu. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah wajan yang dipakai untuk membuat bubur pada acara-acara besar dalam agama Islam yang bermotifkan kaligrafi yang bertuliskan doa-doa. Lalu di sini adalah kotak perhiasan yang juga masih bermotifkan kaligrafi. Lalu selanjutnya kita bisa melihat sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu dibangun oleh Raden Patah, dan Kerajaan Demak ini yang membantu Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Lalu kemudian di sini adalah kitab tafsir. Ini adalah kitab penuntun doa-doa untuk orang Muslim. Di sebelahnya ada tempat untuk menaruh keris yang bertuliskan lafaz tauhid. Di sebelahnya ada stempel kuno yang digunakan pada masa Mataram Islam. Lalu di sebelah sini adalah alat-alat untuk membuat
kue. Contohnya ini adalah wadah atau tempat pencetak kue agung. Kita ke sini. Di sini masih terkait dengan peninggalan-peninggalan Islam seperti alat sirih, alat memakan sirih, bejana, dan ini juga adalah tempat untuk menaruh obat yang masih dengan bertuliskan kaligrafi. Lalu di sebelahnya masih dengan koleksi-koleksi bernuansa Islam. Contohnya ini adalah tas yang terbuat dari besi baja. Lalu sebelah ini adalah gayung yang biasanya digunakan pada saat mitoni atau 7 bulanan. Di sebelah sini ini adalah sejarah tentang pembagian kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama itu adalah Kesultanan Pajang, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Lalu di sebelah sini adalah ciri khas dari Kesultanan Cirebon, yaitu barang-barangnya banyak yang terbuat dari kayu. Contohnya ini adalah lampu minyak, tapi ini terbuat dari kayu. Lalu di bawah ini adalah tempat menaruh keris yang berwujudkan hanuman. Di sebelahnya adalah sama tempat menaruh keris, lalu adalah di sini adalah hiasan dinding. Lalu di sini adalah jatayu atau yang biasa digunakan untuk kepala kapal. Lalu di bawah ini adalah lambang dari dari Kesultanan Cirebon. Lalu selanjutnya ini adalah munculnya kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam itu awalnya dibangun oleh Ki Ageng Pemanahan. Pada awalnya itu hanya sebuah desa kecil di Kota Gede. Lalu setelah beliau wafat, lalu diteruskan oleh anaknya Panembahan Senopati. Lalu di sebelah sini adalah masih terkait dengan peninggalan Mataram Islam. Contohnya ini adalah loro blonyo, lalu ini adalah tempat untuk menggantung kelambu. Di sini adalah koleksi-koleksi yang dibawa oleh pedagang Timur Tengah. Contohnya ini adalah piring porselen yang bermotifkan lambang negara Turki. Lalu di sebelah sini ada gelas yang berasal dari Kerajaan Ottoman Turki. Selanjutnya kita akan menuju ke Pavilion Keraton. Sebelum itu kita akan melewati lorong-lorong yang ada di Museum History of Java. Contohnya yaitu lorong ini mengenai tentang warisan budaya di Tanah Jawa. Selamat datang di Pavilion Keraton. Di sini terdapat koleksi tentang Kesunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Kita mulai dari sini. Ini adalah barang-barang yang digunakan di Kesunanan Yogyakarta. Ini contohnya yang pertama ini adalah gambaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lalu di sebelahnya adalah gelas-gelas yang dipakai di Kesunanan Surakarta. Contohnya seperti ini adalah gelas yang dipakai untuk meminum anggur yang berasal dari Eropa. Lalu di sebelah sini ada koleksi dari Kabupaten Mangkunegaran. Contohnya adalah ini kursi yang dipakai untuk menerima tamu bangsawan di Kabupaten Mangkunegaran. Lalu di sebelahnya ada alat-alat makan, piring, gelas, dan sendok-sendok. Lalu selanjutnya kita akan melihat koleksi yang dipakai di Kadipaten Pakualaman. Contohnya di atas ini adalah topi yang dipakai prajurit Pakualaman. Lalu ada tudung saji yang dipakai di Keraton Pakualaman. Lalu di sebelahnya adalah
koleksi tentang Keraton Yogyakarta. Itu adalah gambaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu di bawah ini ada buku yang dibuat untuk mengenang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu di sebelah sini ada alat-alat makan, contohnya seperti piring, gelas, dan alat untuk membuat teh. Sekian perjalanan kita di ruang koleksi Museum History of Jakarta. Terima kasih atas waktunya.